growth-nya masih accelerating ya. Jadi harapannya itu mungkin masih bisa cushioning some normalization di fiskal tersebut ya. Jadi kalau kita lihat katalisnya apa sih di semester 2? Mungkin dari sisi pertama EPS service ini masih akan terus naik ya. Kalau kita lihat angka Q2 result so far has been very good. Yang kedua adalah akselerasi capex credit cycle ini masih terjadi ya. Jadi memang foreign investor juga masih stay di Indonesia karena memang pertumbuhan dari sisi kredit ini masih jalan ya. Dan itu harapannya bisa labor market recovery. Dan yang ketiga memang FDI inflow-nya masih continuing ya. Kalau kita lihat di situ. Cuma tadi ya balik lagi resiko-resiko yang perlu disampaikan adalah daya beli tadi ya. Makanya kalau kita lihat consumer discretionary seperti Astra ini kita baru take out dari topik juga ya, karena kita agak khawatir mengenai potensi disrupsi di daya belinya. Jadi kita discretionary kita masih taruhnya hanya MAP ya. Lalu juga yang kedua domestic liquidity-nya bisa tighter ya di second half ini dan menuju ke 2023 karena satu hal neraca perdagangan juga menuju ke tahun depan juga bisa lebih mengecil surplusnya ya. Dan yang kedua adalah perbankan juga sekarang fokus memperkuat likuiditas untuk mensupport kredit growth gitu. Jadi kalau kita lihat ada resikonya di situ. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kita bahas global dulu ya, Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk ke lokalnya. Jadi kalau kita lihat tadi saya sampaikan dari sisi global, inflasi di Amerika ini sudah peak ya. Jadi kalau kita lihat angkanya sudah mulai turun year on year karena higher base comparison tahun lalunya. Tapi kalau kita lihat secara long term inflation expectation juga memang sudah turun ya. Jadi kalau kita lihat long term inflation expectation yang dilihat di sini itu yang 5 tahun ke depan, ini sebenarnya sudah turun ke level low 2% lagi, jadi ke neutral rate-nya. Jadi market ini beranggapan bahwa Fed ini berhasil mengkontrol narasi inflasi jangka panjangnya. Cuman untuk yang 1 tahun ke depan, inflation expectation ini sebenarnya masih terus naik ya. Jadi memang resiko itu masih ada di jangka pendeknya. Maka kalau Bapak Ibu lihat di sini sebenarnya indikator-indikator akan resesi dan sebagainya itu memang sudah semakin cukup terus digaungkan ya, karena kita lihat yield curve-nya sudah inverting beberapa kali. Nah, memang kalau kita lihat kuncinya di sini adalah setiap yield curve-nya invert itu memang biasanya nggak jauh dari situ Fed fund rate-nya itu bisa peaking gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini setiap yield curve-nya invert biasanya Fed fund rate-nya ada kecenderungan turun gitu. Nah, ini kan lagi naik nih Fed fund rate-nya. Makanya kalau kita lihat banyak partisipan market itu sekarang mulai pricing-in ada potensi malah penurunan suku bunga The Fed di tahun depan sebesar 50 basis point gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini pricing in market saat ini adalah suku bunganya itu peak di 3,5%, 3,6% di akhir tahun ini ya, di Februari, lalu mulai turun gitu di bulan di bulan Mei Juni ini mulai turun gitu di tahun depannya. Jadi kalau kita lihat kalau memang ini beneran sesuai ekspektasi tersebut, harusnya ini bisa bagus untuk energy market ya dari sisi currency pressure dan sebagainya. Tapi resikonya apa? Resikonya adalah jika ini tidak kejadian bahwa bisa terjadi rate cut gitu ya. Jadi ini mesti kita cermati apakah tetap stay di atas atau bisa ada rate cut gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya di situ. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan secara jangka pendek nih window-nya ini kebuka ya. Makanya kenapa marketnya has been rebounding. Karena inflasi Amerika tuh sudah peak dan sudah mulai turun. Cuma pertanyaannya akan settle di level berapa? Apakah balik ke level 2%? Karena kalau kita lihat Fed fund rate saat ini kan di 2,5% ya. Berarti inflasinya mesti balik ke 2-3% lagi gitu. Nah, apakah settle-nya di 4-5% gitu? Nah, ini menjadi dua pertanyaan besar kan. Karena sekarang market lagi pricing inflasinya peaking mulai turun, tapi yang nanti eventually nih kita bicara mungkin kita ketemu lagi sama Jacques Telkom 3 bulan dari sekarang. Mungkin perdebatannya oke, inflasinya di 4 atau 5% ya Amerika di akhir tahun. Nah, ini belum ada yang bisa menjawab. Tapi saya rasa itu yang menyebabkan mengapa masih terlalu dini juga untuk kita percaya bahwa bisa terjadi Fed fund rate cut di tahun depan ya gitu. Jadi ini ada resiko juga nih kalau tiba-tiba yield curve-nya ini tiba-tiba balik arah lagi ya. Ini bisa beresiko juga gitu. Jadi kita lihat memang pemilihan saham kita nanti kita sampaikan, kita juga mulai agak berhati-hati melihat ke situ ya. Nah, kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita mesti ingat juga monetary policy ini berbeda di situasi resesi sama stagflasi loh ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 70 hingga tahun 80, kalau Bapak Ibu lihat di sini, bahwa terjadi fenomena yang cukup sama di mana oil price naik tinggi sekali ya pada saat itu, dan itu menyebabkan stagflasi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, pada saat gubernur The Fed-nya itu
Arthur Burns ya di tahun 74-75 beliau itu malah di tahun 75 menurunkan suku bunga. Jadi pada saat itu kenapa dia turunkan meskipun inflasinya masih tinggi ya di atas 7%, tapi dia turunkan karena dia melihat situasi resesi pada saat itu. GDP growth di Amerika itu di tahun 74 dan 75 itu minus terus. Akhirnya dia turunkanlah suku bunga ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita lihat yang terjadi adalah bahwa inflasinya ya tidak terkontrol. Jadi di tahun 76, 77, 78 inflasi naik lagi gitu. Karena itu terlalu dini, terlalu prematur menurunkan suku bunga yang sangat agresif. Nah, terjadilah perubahan gubernur The Fed baru ya Paul Volcker di situ, di mana akhirnya dia naikkan tuh yang dia terkenal dia memerangi inflasi. Jadi inflasinya naik lagi gara-gara diturunin suku bunganya. Akhirnya kalau kita lihat Fed Fund Rate-nya di zamannya Paul Volcker itu dinaikin lagi ya. Tahun 79 dia jadi gubernur, dinaikin ke 14%, lalu dinaikin ke 18%, baru dia mulai turunkan setelah mulai ada sign inflasi mulai turun, tapi dia maintain Fed Fund Rate yang tinggi sekali ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya policy rate-nya berarti di situasi stagflasi itu meskipun terjadi resiko inflasi, tapi karena inflasinya lebih masih tinggi, maka yang dilakukan oleh The Fed pada saat itu adalah mereka mengkontrol dan mengobati inflasinya dulu, bukan resesinya. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan bisa potensialnya mungkin bisa terlalu dini kita berpikiran bahwa Fed Fund Rate ini bisa turun gitu ya. Itu yang mungkin bisa menjadi suatu potensial resikonya di pasar modal tuh sekarang saat ini mungkin ke arah situ. Kenapa? Karena saat ini pelaku pasarnya berekspektasi akan ada penurunan Fed Fund Rate. Tapi kalau kita lihat historical data, sebenarnya pas stagflasi itu malah penurunan itu nggak bisa terlalu buru-buru gitu. Dan yang tadi saya sampaikan, beberapa faktor menyebabkan inflasi tinggi di Amerika ya, mungkin saya sampaikan di bullet point sini, tapi ya intinya adalah karena memang ya sebab akibat dari quantitative easing yang sangat luar biasa ekstrim ya, sehingga mereka memerlukan tightening yang juga cukup ekstrim gitu. Nah, tapi balik lagi, menurut saya sih mungkin Fed Fund Rate bisa peaking, dan karena saat ini masih dibayangi oleh quantitative tightening sebagainya gitu. Jadi memang kita mesti melihat di sisi US ini seperti apa ya. Jadi saya rasa base case kita adalah Fed Fund Rate bisa peaking at the end of the year. Cuman untuk rate cut rasanya masih terlalu dini untuk melihat ke situ. Nah, so far Indonesia market tahun ini sudah outperform significantly. Jadi kalau kita lihat year to date ini sudah jauh lebih baik dibandingkan indeks-indeks di negara lain. Sampai semester 2 ini saya rasa dengan neraca perdagangan juga sebenarnya masih bisa oke, aman, karena kan kalau kita lihat oil price-nya agak turun dan harga batu bara masih tinggi ya. Jadi so far masih aman, cuman memang mesti berhati-hati ke tahun depan. Dari saya sampaikan, satu, fiscal spending-nya minus. Yang kedua, ada potensi harga komoditasnya juga normalisasi ya, karena kan globalnya ekonomi growth itu juga bisa terdampak karena situasi inflasi yang sangat tinggi ini gitu. Jadi kalau kita lihat tahun depan itu mungkin EPS growth itu akan lebih challenging. Kalau Bapak Ibu lihat di sini cuma 8% forecast konsensus, dan untuk MSCI hanya 7%. Jadi memang kita lihat pemilihan sektornya tahun depan akan semakin jauh lebih selektif ya. Karena kalau kita lihat tahun ini sih enak ya, semuanya tumbuh gitu. Tahun depannya agak tricky gitu. Kalau kita lihat 7%, wah MSCI MSCI Indonesia 7%. Kalau saya jadi foreign investor, saya melihat negara lain, Vietnam, other ASEAN countries ini bisa double digit semua EPS growth-nya. Nah, jadi memang ini akan menjadi satu hal yang tricky-nya di situ menurut saya. Jadi makanya kalau kita lihat tahun depan itu kita harus mulai lebih selektif ya. Jadi mungkin komoditi akan mungkin berakhir tahun ini, tapi kalau kita lihat EPS growth Indonesia sebenarnya sih di luar komoditi masih bisa tumbuh 17-18% gitu. Nah, base case kita adalah kenaikan BI rate-nya itu sekitar 75 bips ya di semester 2 tahun ini gitu. Jadi kita lihat 75 bips ini ya mungkin bisa dibilang masih bisa memang real interest rate differential-nya mulai melebar terhadap Amerika. Cuma kita melihat selama memang kondisi dari sisi FDI inflows-nya dan juga trade balance-nya masih surplus, harusnya sih masih bisa membantu, dan di mana kepemilikan asing di bonds juga masih sangat kecil ya. Memang resikonya saya rasa lebih ke tahun depan ya, karena tahun depan kan udah mau menuju ke tahun politik, terus juga fiscal support lebih rendah dan sebagainya. Jadi saya rasa sampai akhir tahun ini saya masih merasa 7.300 itu tercapai indeks target. Cuma tahun depan ini agak tricky mesti ya kalau kita lihat gitu. Nah,
Jadi kalau overall sih, I think mungkin ini beberapa hal mungkin udah banyak dibahas ya. Tapi memang kalau kita lihat, memang kan on relative basis Indonesia ini secara real interest rate ini masih relatively masih oke dibandingkan negara lain ya. Tapi memang kita mesti berhati-hati nih, kan inflasi kita naik terus dan ada potensi kenaikan BBM juga ya takutnya gitu. Jadi makanya kita lihat discretionary ini mesti agak hati-hati ya. Nanti kita sampaikan kenapa. Di staples ini kita lihat lebih mungkin untuk tahun depan lebih menarik ini consumer staples dibandingkan consumer discretionary. Nah, di banks ini kita juga masih melihat mesti oke, karena kalau kita expect 75 basis point kenaikan suku bunga, harusnya perbankan valuasi masih lebih resilient, credit cycle masih akselerasi, sehingga dampak dari kenaikan kebijakan suku bunga itu mestinya net interest margin-nya bisa expansionary ya, bukan turun malah gitu. Nah, jadi I think overall story-nya untuk Indonesia nih, kalau kita bicara dari sisi persepsi investor asingnya lebih ke arah neraca perdagangan kita, meskipun kita benefit dari batu bara dan sawit, tapi memang ada komponen neraca perdagangan baru ya, sumbangan dari diversifikasi dan downstreaming di industri mineral ya. Dan ini harapannya kan kemarin juga dari pidato Pak Presiden Jokowi juga, ini beliau akan terus continuing downstreaming ini ya. Jadi kalau kita lihat memang ini menjadi kunci di mana saya rasa kepemilikan dan weighting investor asing di pasar saham Indonesia ini nggak bisa seperti dulu ya. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, weighting mereka tuh rendah karena Indonesia basically tidak ada structural growth story. Dan saat ini memang ada structural growth story yang membedakan Indonesia ya. Terlepas dari kita benefit dari harga sawit dan batu bara, cuma sebenarnya saya rasa kepembalikan flow investor asing nggak akan balik ke level pre-COVID ya. Satu, likuiditas kita beda. Dan yang kedua, trade balance kita strukturnya sudah jauh lebih beda ya, dan ada potensi FDI dari electric vehicle dan sebagainya gitu ya. Jadi saya rasa ini akan membedakan Indonesia ke depannya. Weighting asing itu nggak akan mungkin balik ke level pre-COVID menurut saya. Dan ini hal-hal seperti ini, seperti Kaltara, WDB, Morowali ini tidak ada di ASEAN countries yang lain ya. Jadi hanya ada di Indonesia nih FDI untuk masuk ke electric vehicle supply chain untuk global ya. Dan saya rasa mungkin sebelum kita masuk lebih dalam ke konsumsi dan perbankannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, biasanya kalau terjadi rate increase, historically market return-nya lebih positif setelah rate increase ya, dibandingkan dengan sebelum rate increase gitu. Karena kenapa? Karena ya memang stability makronya lebih baik ya setelah rate increases. Gitu. Jadi kita lihat 75 basis point harusnya valuasi ya HSG nggak akan terlalu terdampak besar ya. Karena kalau kita lihat satu, EPS growth-nya masih revisi ke atas, dan revisinya kita expect lebih dari 5%, sehingga kalau lebih dari 5% berarti kenaikan 50 basis point, 70 basis point itu bisa diabsorb dengan revisi EPS saja ya. Sehingga makanya kalau kita lihat so far indeksnya cukup resilient ya di level segini. Dan dari sisi valuasi juga kalau Bapak Ibu lihat ya, MSCI Indonesia ini kalau kita lihat dari investor asing point of view, MSCI Indonesia juga earnings yield-nya mulai terjadi perbaikan karena tadi balik lagi ya, EPS growth-nya revisinya cukup oke. Nah, dari sisi fiscal risk ya, mungkin di semester 2 ini memang ada fiscal risk dari sisi fiscal deficit-nya bisa terjadi ya, karena kan energi subsidinya akan dibayarkan gitu ya dari sisi kompensasinya. Nah, kalau kita lihat sih dari sisi spillover-nya ke bond market mestinya cukup manageable, karena memang ini bond issuance targetnya ya tahun ini di semester 2 ini bisa dibilang nggak terlalu lebih kecil dibandingkan di kuartal 1 2022, dan perlu diingat juga memang kita ada excess budgetnya itu besar sekali di dana silpanya ya, di salnya itu besar sekali, sehingga kalau Bapak Ibu lihat di sini per Juni itu excess budgetnya APBN itu ada di 526 triliun rupiah, sedangkan di 10 tahun rata-ratanya itu ada di 146 triliun rupiah ya, sehingga sebenarnya bisa melakukan penggunaan dari sisa anggaran ini berlebih ini di tahun ini ataupun di tahun depan ya. Jadi kalau kita lihat meskipun ada resiko fiskalnya bisa menjadi defisit, cuman bisa dibantu dengan dua hal ini ya, dari excess budget ini gitu. Jadi kita lihat sih so far masih manageable, harusnya resiko ke bond yield-nya selama memang Fed-nya itu yield curve tidak terlalu ekstrim perubahannya ya. Nah, dari sisi bond ownership sama flows juga kita melihat memang mengapa kali ini kita lebih resilient, tadi balik lagi karena kepemilikan asing di government bond juga saat ini masih di level 15% ya, sehingga memang masih akan membantu bagaimana yield differential kita memang melebar
tapi memang masih aman gitu ya dari sisi currency risk-nya gitu. Nah mungkin dari sisi cash level local fund gimana dari sisi saham ya? Kalau Bapak Ibu lihat di sini cash level ini saat ini berada di level balik lagi ke level hampir 16%, 15,8%-an. Jadi sebenarnya di bulan Juni investor reksadana domestik di Indonesia itu sempat bearish banget sama market ya. Kalau kita lihat cash level itu di level 19%, dan saya tidak pernah melihat cash level setinggi ini di 3 tahun terakhir kecuali pada saat pandemi di bulan Maret 2020 ini mencapai 21%. Ya. Jadi bisa dibayangkan di bulan Juni itu mereka super bearish, di mana memang marketnya rebound dari 6.500 ke 7.100 ini memang di-drive oleh sepertinya cash level ini mulai di-deploy ya. Karena kalau saya hitung di bulan Juli, cash levelnya turun lagi dari 19% ke 15,8%. Tapi sebenarnya ini masih dibilang belum terlalu bullish, jadi lebih ke arah netral to bearish ya dari sisi positioningnya. Cuma yang tadi saya sampaikan bahwa memang kita melihat 7.300 ini harusnya masih bisa tercapai ya, karena memang di sisi investor asing pun meskipun terjadi outflows sampai bulan Juli Agustus, tapi memang outflows-nya tidak se-ekstrim yang kita bayangkan awalnya ya, karena satu memang kurs rupiahnya ini cukup stabil, dan yang kedua memang secara relative terms Indonesia ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi di emerging market yang lain dan developed market yang lain gitu ya. Nah jadi setelah komoditi boom ya, kalau kita bicara mungkin sedikit ke tahun depan, apa yang terjadi? Pasti return dari IHSG ini nggak akan sebaik 3 tahun terakhir, karena komoditinya sudah peaking. Nah, ini kita melihat di tahun 2011 juga sama, yang terjadi setelah komoditi boom adalah return di IHSG ini nggak akan se-ekstrim pada saat komoditi boom. Jadi 2011 dulu kalau kita lihat di table yang bawah, pada saat komoditi boom itu marketnya rally ya. Tapi setelah komoditinya peak pada saat itu batu bara sawit itu mulai turun dari Januari 2011 sampai 2013, dan harga minyak bumi itu naik sehingga itu ada harga bensin naik dan sebagainya ya kalau Bapak Ibu ingat. Nah itu IHSG itu returnnya hanya 23% dalam 2 tahun nih, jadi sekitar 10-11% saja per tahunnya. Nah itu karena memang terjadi perubahan dari sisi makro variabelnya ya, trade balance-nya mulai mengecil, fiscal surplus-nya mulai mengecil, dan ini agak mirip situasi sama sekarang. Perbedaannya Fed-nya pada saat itu belum tightening, saat ini lagi melakukan tightening. Nah kalau kita lihat di tahun 2011 yang outperform adalah sektor perbankan sama konsumen ya. Kenapa? Karena perbankan kredit cycle-nya akselerasi, consumer stocks lebih ke arah marginnya mulai recovery karena harga bahan bakunya mulai turun. Nah kalau kita lihat sepertinya akan sama trennya, karena di perbankan kita masih expect kredit cycle-nya masih akselerasi, dan kita expect sebenarnya dari sisi EPS growth-nya di banks itu masih di high teens ya, jadi di 19% tahun depan gitu, dibandingkan IHSG itu hanya sekitar 6-7% ekspektasi kita. Jadi kita masih suka big four banks itu, kita masih suka di sisi bank rakyat sama bank negara ya. Kita nggak cover bank mandiri, cuma sebenarnya juga cukup menarik ya. Dan di consumer kita suka Mayora ya. Jadi kita lihat dan mana lagi sektor yang bisa outperform menurut kita ya. Kalau kita take into account ada potensi BBM naik dan sebagainya, saya rasa telco masih bisa outperform karena itu terjadi industri konsolidasi. Di sisi telco kita yang ditaruh di topik adalah Telkom sama Indosat. Cuman at this level sebenarnya Excel Axiata menurut saya menarik ya, karena Indosat sudah rally cukup luar biasa, jadi saya rasa Excel Axiata yang masih agak lagging ya. Jadi di defensifnya kita suka itu ya, selektif consumer seperti Mayora, dan juga kita suka Telkom Indosat sebenarnya, dan juga Excel Axiata ya untuk yang defensifnya. Dan yang tadi saya sampaikan, mesti hati-hati ke consumer discretionary ya Bapak Ibu ya, karena kan ini pent up demand mungkin nggak sekencang itu. Jadi kalau kita lihat mungkin di sisi EPS growth, kalau Bapak Ibu lihat di sini, consumer discretionary kita hanya expect 7% EPS-nya tahun depan, dari tahun ini 19%, dan perbankan kita expect 19% tahun depan, tahun ini 25%, makanya saya lihat saya masih comfortable putting overweight di perbankan, dan juga di Telekom ya, karena kita expect Telekom juga ada perbaikan recovery dari EPS growth. Lalu untuk yang discretionary kita baru keluarkan Astra International, kita masukin sebenarnya Java ya, karena kita expect poultry ini bisa potensial ada upcycle dari sisi harga marginnya, karena kalau kita lihat harga bahan bakunya mulai turun, dan juga tapi tidak diberbarengi dengan penurunan harga broiler dan DOC yang ekstrim. Jadi kalau kita lihat ada potensi marginnya poultry ini di kuartal 3 juga ada perbaikannya. Jadi kalau kita lihat poultry kita expect akselerasi EPS-nya. Jadi itu ya beberapa nama yang kita suka ya. Jadi kita mesti melihat, mesti berhati-hati karena
tahun ini EPS growth kita tuh 24% di Mansek ya. Tahun depan cuma 6%. Jadi benar-benar tahun depan ini mesti jauh lebih selektif pemilihan sektornya. Karena kalau kita hilangkan komoditas tahun depan sebenarnya masih bisa tumbuh sekitar 17% EPS tahun depan gitu. Jadi memang mesti berhati-hati di pemilihan sektornya sih gitu. Nah, ini mungkin tadi saya udah bahas ya, quarterly resultnya so far has been very strong di second quarter. So far sih kita lihat mestinya terjadi EPS upgrade ya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan di semester 1. Net profit perbankan itu sudah mencapai 54% dari forecast konsensus full year. Makanya kita lihat bank ini akan tetap EPS upgrade ya. Dan juga beberapa nama dari sisi komoditas dan telco yang tadi saya sampaikan. Karena komoditas pasti EPS upgrade karena harga lagi tinggi. Cuma tahun depan bisa jadi downgrade gitu ya. Nah, kita lihat telco yang menarik ya. Telco ini sudah 63% dari konsensus expectation ya untuk net profit dan 49% untuk operating profit. Nah, makanya kita lihat telco ini kita masih suka ya sebagai alternatif defensif karena pent-up demand-nya nggak se-ekstrim itu. Kenapa? Nah, ini mungkin saya sampaikan di sini, kita mesti hati-hati ke depannya, tahun depan ini jangan mengekstrapolasi pent-up demand yang terjadi, mall rame, MAP penjualan bagus, Astra penjualan bagus, mesti hati-hati ya. Jadi, kenapa ini saya sampaikan di sini ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, di kiri bawah chartnya, ini adalah penjualan mobil, yang warna kuning ini saya normalize seolah-olah nggak ada COVID. Jadi saya pakai growth yang terjadi di tahun 2019, saya samakan di 2020 dan 2021 hingga tahun ini. Nah, di yang chart biru adalah garis biru adalah yang terjadi sesungguhnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, perbedaan Indonesia dengan Amerika apa? Di Amerika, line warna birunya di atas warna kuning. Jadi artinya penjualan yang terjadi saat ini setelah reopening itu jauh di atas normalized penjualan yang normal. Nah, di Indonesia ini tidak ya. Jadi di Indonesia ini even masih below normal. Astra ini automotive sales ini baru mencapai ke normal levelnya itu di bulan terakhir bulan Juli ini. Jadi kalau kita lihat dari data ini, kita mesti berhati-hati bahwa jadi artinya di Indonesia nggak ada pent-up demand dong sebenarnya ya. Karena sebenarnya cuma normalized demand aja, bukan pent-up demand. Karena kalau pent-up demand harusnya sudah mencapai di atas normalized levelnya. Nah, yang MAP juga, kalau Bapak Ibu lihat di sini, Mitra Adi Perkasa, kita lihat normalized sales-nya yang warna kuning, tapi actual sales-nya warna biru, kita lihat tidak pernah di atas normalized sales-nya. Jadi artinya tidak ada pent-up demand yang strong di negara developed market ya. Makanya kalau kita lihat developed market itu mereka kenaikan suku bunga mesti ekstrim karena memang demand-nya terlalu ekstrim. Di Indonesia ini mungkin makanya kenapa nggak naikin suku bunga karena demand recovery-nya juga nggak bagus-bagus amat. Kita melihatnya year on year growth, tapi kan karena dari lockdown terus dibuka. Tapi sebenarnya pas dibuka tidak terjadi pent-up demand ya. Jadi makanya kita mesti hati-hati ke tahun depannya karena kalau terjadi kenaikan BBM dan sebagainya, menurut saya discretionary spending-nya bisa mulai kena. Nah, ini mungkin satu hal yang kita sampaikan di sini di kiri atas ya. Ini saya pakai data GDP. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini saya jumlahkan, jadi dari kuartal 2 2020 hingga kuartal 4 2021, nominal GDP di private konsumsi itu, private consumption itu berapa ratus triliun, dan itu saya jumlahkan dari sisi harusnya sesungguhnya kalau normalize nggak ada COVID berapa, jadi selisihnya itu bisa menjadi pent-up demand. Nah, selisihnya itu saya bagi dengan spending di kuartal 3 2019 ya. Kalau kita lihat di sini memang nggak terlalu besar harusnya pent-up demand di Indonesia ya. Jadi memang mesti hati-hati di situ. Jadi satu, consumer confidence sudah mulai turun, pent-up demand juga nggak setinggi itu. Jadi memang kita mesti hati-hati, makanya kenapa saya masih taruh MAPI, tapi saya take out Astra International dari topik ya, karena saya ada kekhawatiran dari sisi discretionary spending-nya eventually bisa perlahan kena gitu. Nah, kenapa masih saya taruh perbankan, meskipun itu memang sifatnya cyclical juga, karena likuiditasnya masih berlimpah dan loan growth masih akselerasi. Jadi kita melihat likuiditinya masih oke, dan capex guidance juga so far tahun ini masih aman ya, FDI juga masih jalan, jadi saya rasa untuk capital spending story dari private sector itu masih jalan. Jadi saya lebih suka ambil perbankan ya untuk saat ini ya, dan valuasi masih reasonable gitu. Nah, apa namanya, mungkin terakhir dari sisi labor market recovery ya, kita juga melihat labor market recovery ini sudah mulai jalan, cuma memang nggak se-ekstrim yang terjadi di developed market tadi ya. Cuma memang rata-rata employment recovery ini harapannya mungkin dengan capex cycle yang jalan, semoga bisa translate terhadap labor market recovery ini gitu. Jadi bottom line is kalau kita summarize, selectively kita suka di perbankan kita suka Bank Rakyat Indonesia dan BNI ya. Di komoditi kita selectively suka Piges sama MDKA.
Lalu untuk yang discretionary sektor, kita sukanya adalah Mitra Adi Perkasa. Lalu untuk yang defensif, kita taruhnya adalah Mayora dan juga Telkom dan juga Indosat ya. Lalu yang terakhir dari sisi cyclical yang lain, kita baru masukin nama itu adalah Java ya. Jadi overall itu sih itu adalah topik kami ya. Mungkin saya sorry saya nggak taruh table-nya di sini. Nanti mungkin saya update dulu presentasinya ya, table-nya sebenarnya ada di report saya yang terakhir. Jadi mungkin saya buka aja untuk pertanyaan jika ada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih. Kalau saya kebetulan fixed income itu di-handle sama kolik saya ya, Mas Anto ya. Tapi kalau di saham itu kalau kita lihat mungkin kan EPS growth tahun depan itu kita expect-nya sekitar di 6%-an ya. Saya nggak bisa ngomongin bond saya karena saya nggak tahu targetnya berapa nih ya, Bu ya. Tapi basically kita taruh EPS growth itu untuk yang saham 6% tahun depan, dan dividend yield itu kita masih expect sekitar 2-3% ya. Jadi sebenarnya kalau anggap valuasinya nggak bergerak ya, anggap ya valuasinya sama gitu di level sekarang, sebenarnya berarti return dari saham, total return-nya termasuk dengan dividen ya, itu sekitar 9% ya tahun depannya. Iya, cuman sebenarnya secara sektornya mungkin saya rasa yang mesti dicermati ya, karena kalau kita lihat dari total return-nya mungkin nggak akan maksud saya akan tricky, karena balik lagi tadi saham seperti komoditas saya rasa akan bisa sliding down ya dari sisi kinerjanya gitu ya. Tapi beberapa nama lain seperti perbankan gitu itu masih bisa memberikan EPS growth 19% gitu. Jadi saya rasa harus lebih actively being managed dan selected ya dari sisi portfolionya sendiri sih Bu ya. Karena tahun depan ini return antara sektor itu EPS growth-nya bedanya cukup kentara Bu. Jadi kalau kita di sini ya banks misalkan 19% tapi ISG-nya cuma 6% gitu. Tapi sebenarnya banks itu EPS-nya bisa 19% masih tahun depan gitu ya. Karena komoditi itu kita expect turun minus 22% gitu. Jadi akan sangat diverging sekali ya. Jadi makanya saya take out Astra gitu, misalkan saya melihat waduh nih United Tractors bisa challenging juga di tahun depan ya return-nya gitu. Jadi mungkin itu sih kita ngelihatnya ya. Oh, karena dari rendah sekali net profit tahun ininya ya. Tapi kalau misalkan saya sebenarnya awalnya kita masukin Avian Bu, tapi kita baru take out. Untuk building material sendiri kita melihat yang construction and materials ya, sebenarnya yang nama-nama yang murah menurut saya nih ya. Tapi ini mungkin agak karena ada resiko dan sebagainya, tapi nama-nama yang murah menurut saya adalah Jasa Marga tuh menurut saya murah ya Bu ya, karena Jasa Marga itu sebenarnya historically dia inflation proxy. Jadi kalau inflasi tinggi nanti kan harga tol menyesuaikan dengan inflasi ya tahun depan 1-2 tahun ke depan. Cuma memang orang lebih concern terhadap resiko dari sisi capex-nya masih gede atau enggak gitu. Nah ini kan kita di luar kontrol kita ya, kita nggak tahu apakah pemerintah ini masih akan membangun tol dan meminta Jasa Marga membangun tol atau tidak. Karena Jasa Marga bilang saya tidak mau bangun ekstrim, tapi di sisi lain di bayangan pemerintah jalan tol yang masih dibangun itu masih gede. Jadi makanya kenapa sahamnya itu kayak overhang Bu. Nah sebenarnya menarik atau enggak, saya rasa menarik ya, asal kita punya certainty ternyata capex-nya bisa sesuai guidance management, saya rasa saham bisa naik untuk Jasa Marga ya. Nah yang kedua semen ya, semen itu juga makanya kenapa tahun depan net profit itu gede, karena kita expect ada normalisasi di harga energi yang menjadi cost of goods sold-nya semen ya, terutama harga energi untuk batu bara. Nah ini tergantung dari sisi coal price Ibu ya. Jadi kalau kita lihat biasanya historically pemakaian batu bara itu seasonally akan tinggi sampai bulan Januari.
Jadi makanya di bulan Februari biasanya harga batu bara dunia itu mulai turun, Bu. Jadi pada saat itu saya rasa mungkin ya kita bisa mulai switching-nya nanti, Bu, untuk yang semen ya. Jadi kita lihat dulu nih kondisinya di Eropa seperti apa dan sebagainya. Cuman kalau harga batu bara turun, semen ini bisa menarik dan secara valuasi murah sih, Bu, ya. Gitu. Transportation juga iya 59% ya. Jadi transportation ini juga sebenarnya karena dari apa namanya dari low base banget ya Bu. Ini sebenarnya kita cover Bluebird ya, taksi ya. Jadi ini jadi seolah-olah sangat low base ya. Kalau yang globalnya masih sih Bu ya, memang sudah mulai menurun, cuma masih ya. Dari sisi disruption masih, karena kan sebenarnya balik lagi China-nya ini masih policy lockdown-nya masih terjadi ya, jadi makanya disruption itu masih ada sih sebenarnya ya, gitu. Eh, Mas Jo, Mas Jo, Kenapa, sorry? silakan Bu. Iya, betul. Iya, healthcare, healthcare kita kita sih saya nggak masukin topik lagi karena healthcare ini kan COVID proxy ya, jadi akan tahun ini normalisasi ya, dan angkanya juga masih bisa downgrade ya menurut saya Bu ya, karena kalau kita lihat healthcare ini even kita, saya belum masukin di sini, oh di sini ada ya. Ini net profitnya first half baru 40% dari konsensus estimate ya, dan kita expect masih akan ada downgrade, bisa lumayan berarti Bu ya, EPS-nya masih bisa downgrade 20% berarti ya. Jadi kalau kita lihat sih healthcare masih belum menarik ya untuk saat ini gitu ya. Kecuali mungkin Kalbe Bu ya. Saya rasa Kalbe mungkin lebih menarik ya dibandingkan kita ambil hospital proksinya. Saya rasa mending mungkin ambil proksinya Kalbe. Kenapa? Karena dari sisi EPS growth masih bisa double digit ya, 10-11% tahun depan. Lalu kalau kita lihat valuasi tahun depan masih 20 kali PE Bu. Jadi ini sebenarnya di minus 2 standar deviasi ya. Jadi saya rasa kalau kita ambil base case ke worst case-nya ke -1 aja gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya dapetin share price return-nya bisa 10%, 12% ya. Dan kalau kita expect balik ke rata-rata valuasinya 25 kali, kita bisa dapat share price return 15-20% minimal ya. Gitu. Jadi saya ngeliat mungkin di healthcare ini lebih baik ambil proksinya di farmasinya Bu ya, di Kalbe ya, di instead of kita beli hospital Bu. Udah cukup Bu, tadi memang mau nanya healthcare sih. Kalau untuk tadi Mas Zo kan stock pick-nya tuh ada salah satunya Mayora ya untuk yang defensif ya. Maksudnya ke consumer. Kalau view untuk ICBP atau Indofood gimana Mas? ICBP Indofood untuk secara sektor ini kita suka juga ya, dari consumer sector topik kita adalah ICBP Mayora ya Bu ya. Cuman untuk yang apa namanya tadi, untuk yang di strategi topik saya masukin Mayora kan upside lebih gede ya. Cuma kalau ICBP historically kalau kita evaluasi masih reasonable Bu. Jadi ICBP itu mungkin saya rasa timing entry belinya tuh setelah dia ngeluarin result Q2 ya. Kenapa? Karena satu, marginnya saya expect masih akan ada deteriorasi Bu ya. Yang kedua dari sisi forex loss-nya masih akan besar di Q2 karena kan rupiahnya sempat melemah ke 14.9 Bu di Q2 Juni akhir ya. Jadi harusnya forex loss bisa 1 triliun lebih ya. Jadi makanya saya lihat mendingan kita tunggu aja sampai result kuartal 2 ini di announce di akhir bulan ini. Nah, kalau misalkan sudah di announce harusnya semoga overhang-nya untuk orang concern akan forex loss, margin itu sudah mulai kepricing ke sahamnya gitu ya. Jadi udah mulai nggak uncertainty-nya udah mulai lebih rendah. Nah, katalisnya ICBP kalau menurut saya sih lebih ada dua hal ya. Satu, andai kata ya gandumnya ini bisa stabil at this level, harusnya bisa menjadi katalis di tahun depan Bu ya. Karena di tahun depan itu kan kita masih expect EPS growth itu masih terkena dampak harga gandum tinggi. Jadi kalau harga gandum bisa mulai normalize at this level aja, jadi nggak usah turun lagi deh sekarang di $8 gitu ya.
harusnya ini rebound di EPS tahun depannya besar sekali, Bu. Dan yang kedua, katalisnya lebih ke arah dari sisi jadi margin recovery tadi ya, yang pertama margin recovery, yang kedua yang mungkin biasanya dengan berbarengan margin recovery harusnya sih valuation multiple-nya bisa re-rating ya. Kan sekarang PE rasionya saat ini diperdagangkan di sekitar 14-15 kali PE tahun depan. Jadi harusnya bisa re-rating ya, paling nggak menurut saya bisa ke 17 kali, 18 kali lah kalau ICBP ya. Kalau untuk balik ke level pre-COVID saya rasa nggak bisa ya, karena memang setelah transaksi Pine Hill yang besar sekali itu, investor banyak yang marah yang di luar Indonesia ya. Jadi saya rasa ya valuasi akan di-rating minimal 1 standar deviasi ya, nggak bisa balik ke level average-nya lagi sih. Nah, tapi kembali ke level 17 kali sebenarnya lumayan ya Bu ya, itu kan bisa 15-20% share price return, and then potentially EPS growth-nya bisa double digit juga ya. Jadi saya rasa ICBP itu mungkin tergantung entry point, tapi historically dia bisa dia bisa menjadi inflation cushioning juga ya, karena mereka memiliki pricing power ya. Jadi untuk holding period sampai tahun depan, saya sih cukup comfortable Ibu ya kalau saya melihat ICBP ya. Tinggal kita entry point-nya tunggu Q2 result ini kali ya gitu. Oke. Pak Kalau Jo- mangga. Pak Joser, perkenalkan saya Taufik Pak. Salam kenal Pak. Oh, salam kenal Pak Taufik ya. Ya, Pak mau nanya terkait tadi kan membahas stagflasi ya, gitu kan. Itu kira-kira pandangan Pak Joser ini apa ya, periode lama nggak Pak, gitu kan? Atau misalnya secara historical bagaimana nih Pak? Lalu selanjutnya apakah ada leading indikator yang bisa melihat bahwa ini makin stagflasinya udah lewat gitu Pak? Itu sih Pak. Makasih Ya. Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya memang agak tricky nih Pak ya situasinya ya kalau kita lihat stagflasi ya. Tapi memang kalau kita lihat stagflasi itu kan sebenarnya lebih ke arah mungkin inflasinya jauh di atas real GDP growth itu berarti ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat dari situasi saat ini memang udah kelihatan sekali ya, di mana inflasinya kan masih di 8,5% ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya andai kata kita nggak bisa ngomong inflasi ini kan dari low base juga ya Pak ya. Jadi kalau sampai Desember tahun ini berapa inflasinya, pertanyaannya kan mungkin di situ ya. Jadi kalau kita sih lihat konsensus kan kita pakai angka konsensus lah ya. Tapi kira-kira kan mereka masih berekspektasinya inflasi ini di akhir tahun ini di 45%-an Pak. Jadi which is make sense juga, karena kalau kita anggap inflasi Amerika itu 0% month on month terus sampai Desember itu masih di 5,4% year on year-nya nih Pak. Jadi memang the Fed-nya masih akan galak nih harusnya ya, karena susah dia kalau 5,4%. Nah, tapi kan sekarang Fed Fund Rate-nya dari 2,5% sebenarnya Pak. Pertanyaannya kan orang-orang adalah dia mau naik ke berapa gitu kan. Nah, kalau saya ngelihatnya kan biasanya kan historically ya Pak, itu kan Fed Fund Rate sama inflasi nggak beda jauh biasanya ya levelnya ya. Tapi perlu diingat bahwa kita sekarang ada quantitative tightening juga nih gitu kan. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung ya quantitative tightening, inflasi, kenaikan dari pengurangan likuiditas di Amerika dan sebagainya, saya rasa itu akan menyumbang quantitative tightening sendiri ya untuk penjualan balance sheet-nya Amerika di tahun ini itu akan menyumbang sekitar itu sama dengan kenaikan Fed Fund Rate 100 basis point Pak. Jadi sebenarnya kan makanya pelaku pasar expect-nya kan Amerika ini akan naik sampai ke 3,5% nih Pak, Fed Fund Rate-nya ya. Tapi kalau Bapak tambahin lagi Pak 100 basis point dari quantitative tightening, itu kan sebenarnya menjadi 4,5%. Makanya kalau saya lihat ya 4,5% ini makanya orang udah expect ini udah peak, karena kenapa di akhir tahun ini inflasi paling di 4-5% saja Pak Amerika, di 5% anggaplah gitu Pak. Jadi makanya udah interest rate-nya udah near neutral Pak sebenarnya gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah bisa ada interest rate cut gitu kan? Nah itu yang perlu menjadi pertanyaan tuh Pak. Jadi saya rasa sih leading indicator-nya ya utamanya lebih ke arah perang Rusia Ukraine saya rasa Pak ya. Karena the Fed ini bisa menurunkan inflasi sampai level 5%, tapi selebihnya memang mesti perang itu selesai ya, selebihnya Pak. Sama China mesti reopening ya, nggak bisa lockdown terus ya. Nah itu mungkin dua faktor itu. Nah itu mungkin indikatornya kita mesti melihat lebih ke geopolitical sih Pak, saya rasa ya sisanya gitu. Tapi balik lagi ke level 3 banyak yang berdebat ya, kan inflasi 8,5 kenapa cuma 3,5 Fed Fund Rate-nya? Mesti dilihatnya sampai Desember tahun ini inflasinya mungkin turun ke 5-an Pak. Nah 5-6% itu bisa possible. Lalu kita lihat
Fed Fund Rate 3,5% ini mesti diingat juga kita kan ada quantitative tightening. Kalau misalkan di zaman yang dulu yang the Fed-nya Paul Volcker kan nggak ada QE-QE-an ya Pak ya. Nah pas QE-nya di unwind Pak, dijualin tuh bonds-nya Amerika, itu kan nanti yield yang jangka pendek bisa naik ya Pak ya, jangka panjangnya turun gitu kan. Jadi makanya yield curve-nya invert kan kalau kita lihat di sini. Nah itu kan sebenarnya sudah kayak tightening 100 basis point Pak sebenarnya naiknya. Gitu. Iya. Oke, Pak Joseph, makasih Pak. Makasih sama-sama Ya. Pak Taufik ya. Ya, Pak Jo, makasih ya. Tadi untuk yang sektoral Pak, itu oil and gas itu kan tahun ini di estimate itu kan ada penurunan PI kalau nggak salah tadi di earningnya ya. Nah, Iya. untuk tahun depan ini tadi ada growth ya sekitar 17 kalau nggak salah. Nah, ini indikasinya apa Pak untuk bisa sampai ke situ? Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tech stock seperti apa dengan kecenderungan tadi ada kemungkinan subsidinya dikurangi dan sebagainya untuk tahun depan Pak. Iya, untuk yang oil and gas, saya harus get back mungkin nanti dari Dita ya Pak ya. Saya kurang tahu nih forecast assumption tahun depannya. Tapi kalau saya nggak salah ingat ya Pak, harusnya bisa jadi tahun depan oil and gas ini minus menurut saya Pak. Kenapa? Karena di tahun ini saya rasa forecastnya yang kerendahan Pak. Untuk ini kan isinya pigas nih Pak ya. Saya rasa tahun ini net profitnya seingat saya nih Pak ya. Seingat saya itu kan konsensus itu aja. Kita nggak ambil angka Mansek ya. Angka Mansek tuh kayaknya juga sama tuh, nggak nyampe 200 juta dolar pada profit tahun ini ya. Kayaknya konsensus juga nggak nyampe 200 juta dolar ya. Atau lah saya 200 juta dolar itu konsensus 250 juta ya. Tapi kalau kita lihat balik ke angka Q1 net profit ya, itu kok nggak salah di 100 juta dolar lebih loh Pak Pegas ya. Jadi saya rasa tuh angka net profit tahun ini itu bisa di atas 400 juta dolar ya Pegas ya. Jadi makanya saya rasa angka net profit 2022 ini yang kerendahan menurut saya Pak. Jadi bisa jadi nanti net profit 2023-nya menurut saya kok minus ya harusnya Pak. Ya, makanya itu. Malah kebalik harusnya Pak. Ya, kebalik. Ya. Gitu. Nah, kalau yang tech stock ya Pak ya, tech stock ini memang tergantung sama Amerika juga sih Pak ya. Jadi memang kan sebulan terakhir karena terjadi pembalikan yield curve-nya ya. Jadi tadinya karena orang ekspektasi tadi ya, resesi, Fed Fund-nya bisa peaking dan sebagainya sehingga tech stock ini naik ya. Tapi balik lagi ujung-ujungnya ke fundamentalnya juga, karena kalau kita lihat kan secara base case ini kan euforia 1-2 bulan terakhir, oke Fed-nya kayaknya udah melihat bisa mulai peaking. Tapi kan pertanyaannya, tech stock ini rally kalau Fed-nya cut rate Pak ya. Nah kan Fed-nya belum tentu cut rate sebenarnya kan kita nggak tahu ya. Jadi saya lihat balik lagi ke tingkat profitability dan competition juga sih. Jadi kalau kita lihat di yang Indonesia punya kan masih net loss ya, Goto sama Bukalapak ya. Jadi ya kalau Bukalapak kuncinya memang kan dia udah nggak perlu right issue. Jadi saya rasa nggak terlalu berdampak terhadap kebijakan suku bunga The Fed dan Bank Indonesia ya. Jadi mereka lebih ke arah pembuktian bisnis model yang baru akan seperti apa untuk Bukalapak ya. Dan memang harga saham murah, cuma memang bisnis modelnya nggak value. Orang masih bingung Pak. Nah yang Goto ini lebih ke arah saya rasa di 30 November ini kan akan dibuka lock-up-nya Pak. Jadi ya, investor yang punya sekarang bisa mulai jual-jualan gitu. Jadi memang ada resiko di situ yang Goto ya saya rasa. Jadi makanya kalau kita lihat si Limited juga resultnya kemarin kan mereka berlomba-lomba untuk supaya bisa mencapai profitability lebih cepat ya. Jadi saya rasa sih akan sama sih Pak. Jadi memang yang Goto ini masih akan susah ditebak ya. Nanti kita mesti lihat memang pas lock-up-nya dibuka ya. Tapi secara fundamental mereka sih mau nggak mau sih Pak harus profitability bisa dicapai lebih cepat ya. Jadi kuncinya ini mereka akan ngeluarin second quarter result ya. Dan so far yang saya tanya-tanya sih pada intinya mereka punya net loss, EBITDA loss itu akan jauh lebih berkurang Pak di kuartal 2. Kalau kita lihat GoFood kan sekarang mahal banget ya. Dan makanya mungkin kenapa share price-nya loncat ya kemarin ya di 2 hari yang lalu, karena memang ada ekspektasi loss ini berkurang drastis di kuartal 2 Pak. Jadi ada ekspektasi berarti mereka akan merubah guidance-nya ya Pak ya di 1-2 tahun ke depan ini guidance-nya akan seperti apa dan kapan mereka mencapai profitability. Jadi itu mungkin faktor-faktor kunci mesti kita cermati sih Pak untuk GoTo ya. Mereka kayaknya akan merubah guidance-nya Pak. Oke, kalau GoTo kan memang masalahnya di waiting-nya itu kan Pak. Iya di waiting-nya betul Pak. Jadi makanya saya rasa kuncinya nih 30 November pas lock-up-nya dibuka Pak.
Nah, itu mungkin akan harga sahamnya menjadi lebih representatif terhadap weighting-nya dia jadinya ya. Ya. Oke Pak, mungkin itu saya. Iya Pak, Terima kasih Pak Jo. sama-sama Pak. Baik, dari tim lainnya ada pertanyaan lagi kah? Oke, mungkin kalau sudah clear dan jelas dapat kita tutup ya meetingnya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih tim. Ya, Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih Bu Herlina. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Agung. Terima kasih semuanya Pak Taufik semua. Assalamualaikum.